Kali ini gue akan bercerita tentang salah satu brand outdoor ternama. Kalian udah pasti udah sangat familiar banget sama brand ini. Yang gue akan bahas adalah tentang perjalanan si brand itu sendiri, dari historinya, dari perkembangan teknologinya, unique selling point of view-nya, dan pastinya yang gue akan bahas adalah perspektif terhadap brand ini sendiri, pro and cons pribadi gue. Yap, TNF atau The North Face. TNF, The North Face, wajah utara, apapun itu sebutannya, pasti kalian udah pada familiar banget sama brand ini, terutama yang suka naik gunung. Bahkan yang gak suka naik gunung pun juga kayaknya udah familiar sama si brand ini. Dari gua kecil itu ya, kalau denger nama The North Face itu pasti kayak, oh itu tuh jaket gunung, oh itu tuh alat gunung, oh itu sepatu gunung gitu. Apalagi udah ciri khas banget nih logonya di sini, dan kadang dia ada juga logonya, terutama jaket-jaket itu ada logonya di belakang, di punggung. Nah itu nanti gue akan cerita alasan mereka kenapa mereka taruh logonya di situ. Itu nggak sembarangan ditaruh, jadi ada alasan kuatnya mereka. Nah sayangnya sekarang banyak KW-KW-nya The North Face, jaketnya segala macam. Tapi jangan khawatir, kalian bisa dapetin produk aslinya karena sekarang udah ada official store-nya di mall-mall, terutama di Jakarta, kayak di GI, di Pondok Indah Mall, di Gandaria City atau di Sensi. Nanti double check lagi ya. Kalau di luar Jakarta kayaknya ada di Surabaya atau Bali. Cuman gue nggak seingat gue ya, gue nggak terlalu yakin. Nanti di double check lagi. Wait, gue bukan ini disclaimer ya, gue bukan di endorse sama North Face, bukan sama sekali. Jadi alasan gue cerita tentang atau buat video tentang North Face ini adalah karena gue suka brandnya, gue pengguna produk-produknya, terutama pas lagi naik gunung, kayak jaket, bajunya tuh. Terus gue suka sama brand identity si The North Face. Jadi kayak gue baca-baca tentang sejarahnya, tentang si foundernya, tentang storytelling tentang si The North Face dari dulu sampai sekarang. Terus kenapa sih dia tuh udah sekuat itu gitu. Jadi itu yang pengen gue sharing ke kalian sih. So yeah, let's begin. Hop Club, salah satu pendiri penting The North Face, ngomong kayak gini tentang brand. Brand is not the logo. Brand is not the tagline. Brand is the DNA of your company. Nah, apa sih DNA dari The North Face ini? Hop lanjutin, dia ngomong gini. 3 words that we use: disruption, quality, and triple bottom line. Meaning that equal commitment to social causes, environmental causes, and profits. Ada yang aneh gak sih sama pernyataannya? Yes, disruption. Apa sih disruption yang dia maksud? Dia bilang gini, look for a way to stand out by having a better product. We took materials from the Vietnam War and we applied them to general camp. We took parachute coat and it made sleeping bag, tank top, and some funky clothing. We lightened the load that people carried by 50%. Terus dia bilang gini, and what we meant by quality is we made one lifetime warranty that we dealt with, and so everybody said, oh my gosh. Jadi the 10F tuh awalnya barang-barang materialnya itu diambil dari perang Vietnam, dari alat-alat militer, dari parachute, dan dia buat jadi tenda, buat jadi sleeping bag, buat jadi tank top, dan beberapa varian clothing dari si 10F. Dan yang ngebuat hebatnya adalah dia bisa ngebuat dari bahan-bahan tadi ya, dia bisa ngebuat
beban yang dibawa orang itu bisa jadi berkurang 50% dengan memakai bahan-bahan itu tadi. Itu dia salah satu DNA-nya si North Face. Dan yang paling gilanya adalah pada saat itu TNF mungkin salah satu-satunya pada saat itu mungkin TNF yang berani ngasih one lifetime warranty untuk all produknya. Gila gak? Ini yang ngebuat TNF jadi stand out banget. Jadi ya, ini adalah salah satu storytelling yang menurut gue dibungkus dengan epic, dengan baik dan sesuai dengan visi misi mereka tadi. Brand asal Amerika ini ngambil namanya tuh dari gunung-gunung yang berada di bagian utara. Karena gunung-gunung di belahan bumi bagian utara itu dianggap paling susah, paling sulit dijangkau, paling kompleks dan paling ekstrim. Bahkan pada saat itu masih banyak belum terjamah oleh manusia. Nah, mereka bilang gini, in the northern hemisphere, the north face of a mountain is generally the coldest, iciest, and most formidable route to climb. Our founders thought this name reflected our mission and dedicated to the extreme. Jelas ya, gue garis bawahin, to dedication to the extreme. Pokoknya yang paling sulit, yang paling ribet, yang paling kompleks untuk dijelajahi oleh manusia. Disinilah The North Face menempatkan posisinya. Nah, ngomong-ngomongin soal logo, gue akan colokin pembahasannya ke brand. Tadi di awal gue sempat ngomong kenapa The North Face naruh logonya di belakang. Ya udah familiar banget lah, udah ciri khas banget. North Face tuh pasti logonya di dada, sama juga ada di belakang. Nah, alasannya kenapa ditaruh di belakang. Jadi pada saat zaman dulu pas awal-awal buat nih, North Face itu endorse beberapa climbers buat panjat tebing ya, sama beberapa pemain ski. Nah, ini khususnya buat si climbers nih, kan mereka posisi badannya itu pasti berhadapan dengan tebing kan, berarti punggungnya yang kelihatan, sedangkan logonya di depan. Nah, buat kebutuhan foto, ya ini juga buat kebutuhan iklan ya. Jadi biar tahu kalau si climbers ini tuh pakai jaket The North Face, gimana caranya? Si Hop Club naruh logonya itu di punggung. Jadi begitu difoto buat kepentingan advertising, jadinya kelihatan. Brilliant kan? Nah, yang lebih gilanya lagi, dia juga bilang ketika orang lagi ngantri di ski, jadi kalau di Eropa atau di gunung-gunung es tuh kalau orang lagi mau ski pasti pada ngantri kan. Nah, ataupun lagi di bandara atau lagi pas tiketing deh, pokoknya pas lagi posisi ngantri, orang-orang belakangnya itu pasti akan ngelihat logo The North Face itu di pundaknya. Jadi gue pakai nih, orang-orang belakang gue pasti akan aware, oh jaket The North Face. Gila sih, ini menurut gue salah satu contoh branding paling visioner yang pernah dibuat. Dan kabarnya saat ini cuma ada 2 brand yang pakai logo di belakang, yaitu Superdry dari UK, itu juga logo itu juga brand-brand outdoor juga, jaket-jaketnya terkenal, sama Jack Wolfskin. Ya, mungkin salah satu kompetitornya dari Jerman. Itu juga alat-alat outdoor. Nah, pertanyaannya, kenapa brand-brand outdoor lainnya kayak Patagonia, Fjällräven, Black Diamond, Timberland dan lain-lain tuh kenapa nggak pakai juga, nggak ngikutin juga di naruh logo di belakang? Kan biar orang pada tahu dong, oh itu logonya Fjällräven, oh itu logonya Patagonia gitu. Kenapa mereka nggak niru gitu? Sebenarnya bisa aja kan, cuman ini salah satu alasannya kenapa mereka males niru. Kata si Hop Club, dia ngomong gini, even though when you're walking down the street, even if you can't quite recognize it, you see the logo behind the back shoulder,
you think it's TNF. Gila sih. Jadi walaupun mungkin tadi Jack Wolfskin atau Superdry naruh logo di sini, karena orang tuh udah mindsetnya kebentuk, oh itu tuh TNF, karena itu awalnya TNF yang buat kayak gitu. Jadi orang akan nge-recall-nya itu ke TNF, walaupun itu brandnya apapun. Jadi yang lain jadi males, kayak aduh nanti orang ingetnya TNF walaupun naruh Patagonia or whatever gitu. Nah, make sense banget. Jadi kayaknya brand lain males ngikutin karena takutnya dikira TNF gitu. Mungkin ya. Logonya diambil dari bentuk bukit half dome di Yosemite National Park di California dengan ketinggian 2694. Nah, logonya itu logo The North Face dibuat sama desainer grafis David Alcorn di tahun 1971. Fontnya yang dipakai sama North Face itu Helvetica Bold. Ya, everyone knows siapa yang buat Helvetica Bold, Max Meidinger, yang didesain sama Max Meidinger dengan masukan dari Edward Hoffman tahun 1957 di Swiss. Jadi secara nggak langsung North Face memang pakai Helvetica Bold ini karena sesuai dengan brand identity mereka, yaitu simple, elegan, dan fungsional. Dulu itu logonya warnanya hitam, tapi dia nambah lagi logonya dikasih warna merah. Nah, kata mereka logo merah ini adalah simbol keberanian dan juga passion. Lalu kalau yang warna hitam itu adalah simbol elegance, dominasi, dan unggul. Jadi kalau orang-orang luar negeri kayak Eropa atau Amerika Utara atau negara-negara dingin deh, kalau udah ngedengar nama TNF, moment of truth-nya itu, oh ini tuh alat-alat buat ekspedisi, alat-alat buat cuaca ekstrim, alat-alat buat cuaca dingin banget. Jadi nggak heran kalau banyak saintis juga atau orang-orang yang concern dengan iklim, terutama di kutub utara dan kutub selatan, pasti mereka banyak yang pakai jaket TNF karena memang ini didesain untuk ekspedisi-ekspedisi yang sulit dan cuaca yang paling ekstrim, yang dinginnya dingin banget. Dan gak cuman itu, TNF juga expand, ya sekarang juga jadi kebutuhan komunal juga buat lifestyle. Bahkan mereka udah banyak collabs dengan brand-brand high end kayak Supreme, kayak Gucci, udah mulai banyak lah. Bahkan ada juga sepatu fansnya collab sama The North Face, udah ke lifestyle sekarang, udah expand mereka. Oke, gua lanjut ke perjalanan brandnya. Ide awalnya TNF ini dibuat untuk mengakomodasi peralatan dan alat-alat yang bisa dipakai di cuaca paling ekstrim, high-end performance climbing dan backpacking equipment. Ironisnya, justru ide ini muncul dari daerah pantai di San Francisco, di North Beach tepatnya. Jadi TNF tuh mulai kebentuknya di daerah pantai, bukan di pegunungan. Tahun 1966, dua orang hiking enthusiast namanya Douglas Tompkins dan istrinya Susie Tompkins dan temannya Hop Klopp. Nah, nama terakhir ini yang tadi gue sering sebut itu yang ngebawa TNF jadi kayak sekarang. Karena si Douglas dan Tompkins ini udah ninggalin TNF. Mereka dulu bahkan ngebuat perusahaan baru, Esprit, kalian juga pasti pernah dengar. Nah, awalnya itu toko kecil TNF ini buat keperluan mountaineering, toko-toko alat gunung lah. Jadi 2 tahun setelah Tompkins dan istrinya ini ngejual ke Hop Club, jadi pada saat itulah, jadi si Tompkins, pasangan Tompkins ini cuma 2 tahun di TNF, sisanya perjuangan Hop Club sendiri. Si Hop Club ini one man show buat The North Face dari
benar-benar awal sampai global kayak sekarang. Core value dari TNF itu sendiri adalah ikatan manusia yang gak bisa dipisahin dengan alam. Jadi benar-benar buat orang yang cinta dan peduli sama alam. Dan North Face berharap dapat menginspirasi orang-orang untuk melindungi alam dan bisa menurunkannya ke generasi-generasi selanjutnya. Menurut gue ini pesan yang singkat, padat, jelas untuk kita semua, terutama buat pecinta alam. Jadi nggak ada lagi buang-buang sampah, nggak ada lagi coret-coret, nggak ada lagi ngerusak. Jadi jaga alam kita, dan ya kita bisa belajar dari The North Face. Lambat laun store kecil tadi berkembang jadi dan berubah nama jadi TNF. Tadinya mereka tuh ngejual merek-merek lain, mereka belum buat merek sendiri. Nah, di tahun 68 pas mereka TNF ini pindah lokasi ke bagian lain ke San Francisco Bay, namanya Berkeley area. Mulai saat itu mereka produksi brand sendiri, dari jaket, sleeping bag, kaos, dan apparel lainnya, dan equipment lainnya kayak tenda. Itu mulai disitulah jadi pembuatannya. Masih di awal-awal 60 tahun tadi, setelah The North Face udah ngebuat brandnya sendiri, udah produksi semuanya pakai brand sendiri, jadi mereka udah nggak ngejual brand-brand lain. Tahun 60-an itu The North Face mulai aktif sponsorin atlet-atlet panjat tebing, buat mountaineering, dan bahkan juga ekspedisi yang sulit kayak di Kutub Utara, Kutub Selatan, dan iklim-iklim yang ekstrim banget. Jadi ekspedisi penting waktu itu North Face ikut sponsorin perjalanannya. Setelah udah expand, sejak mulai aktif sponsorin, mulailah muncul mantra The North Face, Never Stop Exploring. Jadi buat yang sering beli ataupun pernah beli North Face, pasti kalian tahu di tagline-nya tuh ada Never Stop Exploring. Jadi dari dulu sampai sekarang slogannya sama ya, Never Stop Exploring. Itu jadi tagline mereka, dan jadi one of the famous trademark di dunia. Nah, nanti gue akan cerita soal trademark ini. Jadi it's not just slogan, tapi itu ada meaning yang menurut gue sesuai lah. Jadi itu bukan asal sebut gitu. Nah, sekarang gue mau lanjut cerita perjalanannya lagi. Lanjut ke tahun 80-an. Di awal tahun 80-an baru mulai debut produk-produk khusus kayak ski, mulai produksi dan jual-jualan alat pakaian ski yang ekstrim gitu. Jadi ini udah tadinya buat climbing, sekarang ke ski ya. Karena pada tahun 80 itu lagi marak-maraknya warna pastel, hair dye ya. Tahun-tahun segitu vibe-nya memang lagi kayak gitu ya, warna tie-dye, rambut mohawk, pokoknya warna-warni, terus tema-tema neon gitu, retro, disco. Jadi TNF pun justru malah support yang movement-movement kayak gini. Jadi karena pada saat itu budaya pop kayak gini tuh lagi gila-gilanya, lagi hype-hypenya. Jadi pas TNF ngeluarin warna-warna tie-dye, neon kayak gitu tuh dianggap aneh gitu. Jadi karena masih asing, kayak dulu mungkin orang warna-warna itu nyarinya warna-warna yang aman gitu, tapi North Face ngeluarin warna-warna yang dianggap nggak lazim gitu. Justru TNF itu buat produknya itu ya temanya retro, jadi sesuai gitu. Mereka buat jaket dengan warna pastel yang nyentrik deh. Nah, mereka punya sebutan pada saat itu, yaitu namanya Free Spirited Snow Sports Athletes. Mungkin buat kebutuhan marketing juga ya pada saat itu. Jadi kayak marketing at the right moment. Baru deh di akhir 80-an North Face mulai puncak kejayaannya nih sebagai supplier satu-satunya di US yang ngejualin barang-barang high performance outerwear, sleeping bags, tenda, dan tas. Jadi North Face jadi salah satu brand terbesar untuk di segmen tersebut. Nah, lanjut ke tahun 90-an,
baru nih di tahun ini The North Face udah bener-bener worldwide. Jadi mereka udah endorse atlet kelas dunia, dari yang jadi awalnya cuman endorse climbers dan atlet ski, sekarang udah bener-bener hampir di segmen outdoor yang lebih spesifik, kayak trail running, kayak ultramaraton dan lain sebagainya. Nah, di tahun ini, di dekade 90-an ini, mulai tuh North Face kembangin produknya, dan mereka nyebut produknya ini namanya techwear. Apa sih techwear ini? Nah, techwear ini inovasi baru pada saat itu dan khusus didesain untuk panjat tebing, backpackers, hikers, trail runners, dan outdoor enthusiast secara general, dengan ukuran lebih fit. Bajunya lebih fit dan fungsional, karena sebelumnya tuh ukurannya gede-gede. Ya zaman dulu kan, kaos bola pun yang gombrang-gombrang gitu, yang gede, jaketnya gede gitu. Nah sekarang pada tahun 90-an itu mulai diperkenalkan techwear, jadi lebih fit ukurannya. Nah kualitasnya pun juga jauh lebih meningkat karena lebih high performance dan lebih modern lagi. Nah di tahun 90-an ini juga North Face udah punya nama di kalangan olahraga outdoor, kayak tadi yang gue sebutin, ultramaraton, high country trails, dan panjat tebing dengan skala besar, bahkan di ajang olimpiade kayak ski segala macam tuh North Face sudah di mana-mana dah logonya. Nah, pada tahun 90-an juga North Face baru ngeluarin sepatu pertamanya mereka buat trekking dan juga buat trail running. Baru nih mereka ngenalin sepatunya secara global. Sebelumnya memang North Face speciality-nya tuh memang di jaket. Bahkan buat sekarang juga orang mungkin lebih aware-nya, North Face tuh jaket. Nah, sebenarnya North Face sekarang tuh udah dari atas sampai ke bawah tuh udah ada semua sih. Nah, tahun 90-an ini sepatunya baru dibuat. Nah, sejak saat itu North Face jadi brand terbesar di market outdoor karena ini produknya makin banyak, sponsorshipnya makin gede, ekspedisi di dunia makin banyak yang disponsorin sama North Face. Atlet yang disponsorin North Face pun juga banyak yang berprestasi. Nah, di situ deh TNF serius nekunin teknologinya untuk di produk baru mereka dengan sebutan Thermoball dan Fuseform. Jadi sering berjalan waktu, mereka jadi perusahaan yang grow banget, yang dari toko kecil sampai udah worldwide. Oke, gue akan bahas Thermoball dan Fuseform. Oke, Thermoball itu apa sih? Thermoball adalah bahan sintesis yang bentuknya niru kayak bahan jaket bulu angsa atau dikenal duck down atau down jacket. Jadi lebih enteng, lebih breathable, cepat kering kalau kena air atau cipratan air, bisa mengisolasi udara lebih baik pas kondisi lagi lembab. Terus juga bisa ngebuat suhu badan kita jadi lebih stabil karena jaketnya bisa ngebuat suhu hangat dari yang terperangkap di dalam jaket pas kondisi lagi dingin-dinginnya banget. Jadi pas di luar lagi dingin, bahan di dalamnya bisa menyesuaikan dengan suhu tubuh, jadi tetap keep warm gitu. Jadi hangatnya itu setara dengan 600 bulu angsa. Jadi udah nggak ada lagi tuh pakai bulu angsa. Jadi mengurangi bulu angsa, jadi lebih ringan. Cuman hangatnya tuh sama gitu, kualitas hangatnya dengan 600 bulu angsa. Kalau 600 bulu angsa kan tebal banget tuh ya, dan berat gitu. Bahkan beberapa jenis ini ada yang bisa seukuran genggaman tangan pas lagi di packing gitu. Jadi nggak perlu dilipat, langsung di pack gini. Jadi ukurannya bisa kecil. Kalau bulu angsa kan wah mungkin berat banget gitu. Nanti gue juga akan kasih details tentang teknologi ini di bawah di description buat kalian baca-baca juga. Terus lanjut ke Fuseform. Fuseform ini adalah teknologi gabungan benang yang lebih tebal dan serat yang lebih ringan.
benang yang lebih tebal tapi seratnya lebih ringan. Jadi punya massa yang lebih rendah dan secara efektif bisa ngurangin berat secara keseluruhan pas lagi basah kuyup. Itu dia fungsinya. Atau lagi di zona-zona berat atau lagi di cuaca ekstrim. Mereka bilangnya kayak gitu. Jadi bisa ngehasilin transisi yang optimal dari saat jaket ada di zona berat yang tadi kena air ataupun lagi kena angin gede ke zona yang ringan. Jadi maksudnya zona berat tuh kayak pas lagi kena air banyak ya. Tadi saat air lagi deras atau hujan nempel di jaketnya, itu dianggap zona berat. Dia punya transisi yang baik saat air ngalir di jaketnya, yang disebut zona ringan. Jadi dari zona berat airnya itu pas nempel di jaket zona berat dengan dia ngalir itu jadi ngebuat zona ringan. Mereka nyebutnya gitu ya. Kurang lebih ini hampir sama tekniknya dengan daun talas. Kalian pasti tahu kan, daun talas kalau kena air pasti langsung lentur kayak kering gitu. Nah kayak gitu deh kira-kira visualnya, bentuk visualnya. Kalian bisa cek penjelasan visualnya juga di bawah, di websitenya langsung juga ada, udah gue cantumin. Lalu sekarang ini udah banyak macem teknologinya. Ada flash dry, ada wind wall, ada dry fan, ada future light, ada Factive. Gue akan bahas satu-satu. Oke. Flash dry, mungkin nih kayak Adidas Klima Cool atau Nike Dry Fit kali ya, mirip-mirip ya teknologinya. Mereka nyebutnya flash dry. Ini tuh kayak kulit kedua di badan kita, jadi benar-benar ngedorong lembabnya karena air atau keringat ke bagian luar baju, biar bisa ngilangin lembab tadi dengan cepat karena langsung kena angin kan. Jadi bisa ngebuat badan kita tetap kering, tetap dry dan nyaman selama aktivitas-aktivitas sulit pas lagi naik gunung ataupun lagi climbing gitu. Terus wind wall. Nah wind wall mungkin kayak anti angin kali ya. Ini buat ngurangin angin tanpa badan kita kena overheating. Terus lanjut ke dry fan. Ini kombinasi buat waterproof juga windproof. Tadi kan wind wall tuh mungkin buat windproof doang. Nah ini dry fan ini kombinasi waterproof dan windproof. Dan dia tetap breathable, jadi sirkulasi udara di dalam jaketnya itu tetap stabil, gak bikin badan keringetan atau panas pas kita lagi pakai. Biasanya kalau ada beberapa jaket tuh yang kalau dipakai pas lagi hujan dalamnya itu malah jadi panas gitu, keringetan. Nah itu yang gak bagus. Si North Face nih jaketnya dengan teknologi dry fan ini bisa membuat suhu badan kita tuh stabil, jadi nggak panas. Terus future light, mereka nyebutnya the science karena emang diambil dari istilah science, namanya permeability atau bahasa Indonesianya permeabilitas, yang adalah mengacu pada tingkat pergerakan udara dan air melalui tanah. Ini jadi penting, kenapa? Karena mempengaruhi pasokan udara dan air untuk akar tanaman, serta mempengaruhi kelembaban dan nutrisi yang tersedia untuk tanaman. Itu tadi gue nyebutin definisi si permeabilitas tadi ya, karena emang itu diambilnya dari istilah science, permeability. Nah di North Face mereka terapin nih teknologi yang serupa untuk jaket anti air mereka. Jadi walaupun bagian luar jaket lu kena air atau kena deras atau kena es, udara bisa tetap masuk dari pori-pori jaket itu tanpa ngebuat air masuk ke dalam jaket sama sekali. Ini dia teknologinya. Mereka pakai istilahnya nanoscale. Buat detail videonya juga kalian bisa lihat, cek di bawah, gue cantumin karena ada di website resmi mereka juga. Dan terakhir adalah Factive. Nah ini teknologi buat sol sepatu mereka. Ini kurang lebih mirip-mirip teknologi Vibram kali ya. Vibram kayak itu kan juga teknologi yang hampir ada di berbagai merek sepatu-sepatu trekking. Jadi buat meredam pas kita lagi hentak tanah, itu bisa ngeredam
permukaan-permukaan yang keras, dan juga dia gripnya tuh lebih mencengkram gitu. Nah, itu tadi teknologi-teknologi yang berhasil dikembangin sama TNF di produk-produknya. Semuanya sesuai kebutuhan ya, jadi nggak cuma asal buat gaya-gayaan doang. Ya buat gaya-gayaan juga tetap boleh sih, bebas lah, terserah yang punya. Dan usia TNF sekarang udah 54 tahun, berarti udah lebih dari setengah abad ya. Jadi ya wajar kalau brand ini dianggap legend oleh outdoor enthusiast. Dan makin sekarang North Face juga makin relevan sama produk-produknya. Tetap ada di segmen outdoor kayak climbing, mountaineering, mount trail, skiing, snowboarding, dan bahkan sekarang udah ngerambah ke running. North Face sudah ada yang buat runningnya. Nah, pertanyaan besarnya adalah kenapa sih North Face nggak merambah, karena dia udah brand gede kan, outdoor atau olahraga, kenapa dia nggak merambah ke segmen lain kayak misalnya surfing atau swimming gitu? Menurut kalian kenapa North Face nggak ngerambah ke segmen-segmen kayak gitu? Jawabannya ya jelas nanti nggak relevan sama brandnya itu sendiri. Ya dari namanya aja udah The North Face, nggak mungkin The North Face tapi untuk surfing gitu tuh agak aneh juga sih. Dan targeting audiensnya pun udah kuat banget di outdoor yang bagian hulu ya, kayak gunung, pegunungan, pokoknya dataran tinggi udah spesialisasinya di situ deh. Nah, itu salah satu alasannya kenapa North Face tetap relevan di segmen-segmen outdoor yang bagian hulu. Jadi emang mainnya bukan hilir ya, karena udah beda konteks sih. Nah, salah satu atlet paling terkenal yang pernah di-endorse The North Face adalah Lizzie Hooker. Dia menangi kejuaraan dunia Ultra Trail Tour du Mont Blanc 3 kali. Bukan sekali atau 2 kali, 3 kali. Hal-hal kayak gini yang ngebuat nama TNF makin gede dan ikut juga naik. Jadi sama-sama saling ngasih benefit antara brand dan atlet. Nah, TNF juga juga kuat banget di komunitasnya. Ya udah skala global, bahkan komunitasnya dari berbagai outdoor segmen ada gitu. Yang tadi gue bilang ya, tetap outdoor segmennya di bagian-bagian hulu tuh. Nah, sama juga mungkin kayak Adidas, Nike udah kuat banget komunitasnya dan selalu ngangkat nama-nama atlet yang di-endorse. Jadi itu jadi vital banget buat salah satu brand. Ketika atletnya naik, brandnya juga pasti akan ikut naik. Dan itu yang ngebuat si brand itu juga makin benefit. Cuma emang beda segmen aja ya. Tapi Adidas pun juga sekarang ada segmen untuk outdoor. Yaitu pasti kalian juga pada tahu T-Rex, sepatunya udah terkenal tuh, Adidas T-Rex buat outdoor activity. Kalau TNF ini emang lebih niche ya tadi dibandingin sama Nike, Adidas. Nah, ini gue balik lagi ngebahas tagline si The North Face, Never Stop Exploring. Jadi TNF juga nggak sembarangan buat mantra. Mereka nyebutnya mantra ya, nggak sembarangan buat mantra. Itu bukan hanya sekedar terlihat keren atau terlihat wow. Nope, bukan gitu. Tapi mereka beneran pengen ngebuat Never Stop Exploring itu ke produk-produk mereka. Jadi dalam kondisi waktu, cuaca, iklim, hari, atau musim apapun, mereka siap menyediakan alat-alat outdoor sesuai kebutuhannya. Jadi kita sebagai segmen audiensnya bisa tetap exploring dalam kondisi cuaca apapun. Jadi never stop exploring, relevan banget kan? Ini exploring maknanya juga luas ya.
bisa untuk hobi, bisa untuk keadaan darurat, bisa untuk ekspedisi alam, bisa untuk keperluan penelitian dan lain-lain. Jadi dari mulai saintis yang lagi penelitian di daerah-daerah ekstrim, fotografer, videografer, artis, atlet, pecinta outdoor atau outdoor enthusiast pun pakai ini brand gitu. Jadi emang never stop. Itu sih poin pentingnya, never stop. Siapapun lo, siapapun kalian, dimanapun cuacanya apapun, never stop exploring. Oh, lo butuh alat-alat buat cuaca yang sering hujan lebat terus tiba-tiba panas, mereka punya produk-produknya, mereka punya teknologinya. Oh, lo butuh cuaca ekstrim, lo butuh buat cuaca ekstrim yang dingin banget di atas 0 derajat, mereka punya produknya. Untuk kayak jaket, sleeping bag, sepatu, celana, tenda, sarung tangan khusus buat udara ekstrim, mereka punya. Mereka menyediakan semua. Biasanya tiap-tiap brand outdoor tuh punya specialty-nya masing-masing. Kayak The North Face ini udah dari dulu terkenal dengan jaket dan tendanya ya. Nah, makanya tuh tiap mereka kolaborasi sama brand-brand kayak Supreme, Gucci, itu tuh pasti yang di highlight itu jaketnya, yang dimunculin tuh jaket duck down-nya tuh. Nah, pertama kali North Face itu kolaborasi sama streetwear Supreme tahun 2007 buat down jacketnya mereka. Mereka juga buat lini koleksi series khusus. Ada, mungkin kalian pernah dengar, ada Flight Series, ada The North Face Premier Outerwear Collection, ada Summit Series, ada The North Face Freeride Collection. So, pertanyaannya yang paling sering muncul adalah kenapa harganya mahal banget? Beneran, mahal banget, bukan mahal ya, mahal banget. Ya, selain karena pajak, karena brand positioning mereka. Tapi balik lagi, harga tuh mahal apa enggaknya itu subjektif ya. Kalau buat gue itu masih mahal banget sih. North Face itu brand positioningnya ada di practical dan higher price. Itu udah jelas. Sama kayak kompetitor-kompetitornya, Patagonia, Jack Wolfskin, Salomon, Columbia, Black Diamond, Arc'teryx. Itu emang yang segmennya practical dan higher price. Jadi TNF memang dibuat untuk kondisi ekstrim di alam dengan kualitas high performance, bukan low atau mid performance. Nah, sekarang gue mau bahas pro and cons-nya nih, menurut gue ya. 1. Build quality-nya. Jadi karena gue juga pakai beberapa kayak jaket sama ini topi, terus kaosnya juga gue pakai buat naik gunung, itu memang enak banget, nyaman banget. Gue pakai jaketnya buat summit tuh nggak ada masuk angin sama sekali, bener-bener sesuai sama yang diharapkan. Terus juga bisa dipakai buat jangka waktu yang lama, awet. Apalagi ya, jadi gue tuh juga punya, selain buat naik gunung, gue juga punya backpack buat gue pakai ngantor sehari-hari. Itu juga nyaman banget dipakai di punggung, nggak sakit, nggak pegel, nggak lembab, awet. Gue udah makainya itu 3 tahun lebih, sampai sekarang masih nggak ada rusak sedikit pun, masih tetap busanya tuh masih nggak nipis. Jadi gue percaya banget build quality-nya itu the best lah, sesuai sama slogannya dia, sesuai sama brand positioningnya dia. Jadi kalau buat build quality udah nggak diragukan lagi. Alasan kedua, desain produknya. Desain produknya tuh benar-benar simple, ya, simplicity dan minimalis.
Terus juga dari tone warnanya juga lebih soft, bukan warna-warna yang catchy, walaupun ada beberapa produknya yang tetap warna catchy, cuman in general itu warna-warnanya soft. Jadi kayak desainnya tuh ya udah cuman gitu doang gitu, nggak yang ribet, udah simple aja. Ketiga, fungsional dan kenyamanannya, karena gue beli ini barang bener-bener buat kebutuhan naik gunung. Jadi pas dipakai buat summit itu bener-bener enak banget, bener-bener badan jadi nggak masuk angin, bener-bener yang buat windbreakernya ya. Terus apalagi pas tidur lagi di tenda, lagi suhu lagi dingin, itu pakai jaketnya, badan kita bener-bener nyaman banget dipakainya dan hangat gitu. Alasan yang keempat adalah logo. Yes, gua sesuka itu sama logo North Face. Meaningful, simple, bentuknya juga sesuai sama identitasnya, jadi nggak neko-neko dan udah gampang diingat orang gitu. Apalagi logonya yang di sini dan di sini. Jadi menurut gua logo itu udah kuat banget The North Face. Ya seperti yang si Hopcroft bilang tadi, mungkin kalau lo ngeliat merek apapun atau mungkin itu North Face sendiri, lo ngeliat jaket ada logo di sini, lo udah pasti nge-recall itu North Face. That's the power of brand menurut gue dari The North Face. Jadi itu salah satu alasan gue suka sama logo The North Face. Lalu sekarang lanjut ke alasan gue nggak suka The North Face. 1, harganya. Ya seperti yang gue bilang tadi, harganya mahal banget. Balik lagi ini subjektif, tapi menurut gue harganya mahal banget. Ya kebayang jaket harga 5-7 juta dipakai buat outdoor, buat memang itu fungsinya sih. Memang itu fungsinya, cuman ini balik lagi ke perspektif masing-masing ya. Kalau menurut gue dengan harga segitu dan lo pakai buat bener-bener yang aktivitas outdoor, menurut gue itu over apa ya. Jadi kita masih kita masih bisa pakai alat-alat outdoor di bawah, dengan harga di bawah itu, dengan mungkin kualitas yang hampir serupa, dan lo tetap bisa nyaman make. Dan menurut gue jadi agak dilema nih. Di satu sisi memang itu dibuat North Face dibuat buat outdoor activity, cuman dengan harga segitu, misalnya robek ataupun rusak ataupun ya apapun itu, sayang gak sih harga segitu? Terus jadinya ya menurut gue itu akan sangat disayangkan banget sih. Kalau gue mungkin kalau pakai jaket-jaket dengan harga segitu lebih banyak pakai buat casual aja sih. Mungkin kalaupun ada jaket yang misalnya harganya masih sesuai sama gue, menurut gue ya oke, gue akan pakai itu buat naik gunung. Cuman kalau harganya udah 5-7 juta, gue bakal berpikir lagi sih buat pakai itu buat ke gunung beneran. Alasan kedua, banyak KW-nya. Kadang gue suka malas sih kalau pakai produk atau merek tuh yang banyak KW-nya. Bukan karena malas lo pakai KW, bukan gitu, karena menurut gue begitu orang-orang udah banyak pakai yang KW, menurut gue jadi kayak udah nggak spesial lagi aja gitu si produknya. Jadi kayak ya itu sangat disayangkan juga sih. Cuman ya mau gimana lagi, ya, itu salah satu PR kita sebenarnya. Kalau bisa kita mulai stop pakai yang KW, pakailah yang produk original, karena satu, build quality jauh berbeda, apalagi ini juga buat outdoor.
Kalau pakai KW takutnya bahannya jelek dan gak sesuai, malah nanti jadinya lebih beresiko waktu dipakai pas lagi aktivitas outdoor gitu. Bahkan TNF itu jadi salah satu brand paling banyak KW-nya di dunia. Alasan ketiga cons dari The North Face, yaitu menurut gue North Face kurang cocok dipakai di Indonesia karena Indonesia iklimnya tropis, panas, lembab. Jadi untuk The North Face kayaknya kurang cocok. Ya dari namanya aja udah dingin banget The North Face. Tapi untuk kayak di Eropa, Amerika Utara, pokoknya daerah-daerah dingin, nggak heran banyak orang pakai ini brand. Kayak di Everest gitu yang benar-benar dingin, ya baru cocok banget gitu. Nah, buat kalian yang pengen pergi ke Eropa atau ke negara-negara dingin, pas nih cocok pakai North Face. Bahkan North Face relatif lebih murah. Kalau kalian misalnya pergi ke Eropa, itu harga-harganya tuh jauh lebih murah ketimbang di Indonesia karena demand-nya di sana lebih tinggi, jadi harganya nggak semahal di Indonesia. Nah, contohnya temen gue waktu itu pernah pergi ke Belanda dan dia beli jaket The North Face. Modelnya tuh sama dengan yang di Indonesia. Harganya di sana jauh lebih murah, bahkan bisa sampai 50% lebih murah dibanding yang di Indonesia. Jadi buat kalian yang, ini salah satu tips buat kalian yang pergi ke Eropa atau ada teman yang pergi ke Eropa atau US, kalian bisa nitip karena harganya jauh-jauh lebih murah. Nah, itu aja sharing dari gue tentang The North Face, salah satu brand favorit gue dan juga mungkin favorit banyak orang, terutama untuk outdoor enthusiast. Buat kalian yang punya pandangan lain atau punya alasan lain atau punya pengalaman tentang brand ini, boleh komentar di bawah. Dan juga mungkin kalau gue nge-recallnya North Face itu ya udah jaket gunung gitu. Mungkin kalian ada hal lainnya, kalau misalnya ingat North Face tuh ingat apa sih gitu, silakan juga komen di bawah. Itu aja cerita singkat tentang The North Face dari gue. Selanjutnya gue akan buat video-video lainnya tentang brand-brand outdoor lainnya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Kalau kalian suka dengan videonya, silahkan subscribe. Gue akan berterima kasih banget. See you in the next story. Bye.